حينئذ قال له بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء لكي نتبعك فماذا سيكون لنا. Pak Said ini Kristen. Iya, enggak, maksudnya Bang Jeki mau bertanya masalah teks tadi itu, yang B tadi itu. Bilang, bisa Bang Jeki memperdalam, menggali itu. Ini Ibu Saidah kebetulan tahu bahasa Arabnya, dikomparasi dengan jawaban Pak Barokah tadi. Ya Bang Jeki bisa, ya? Bro Jeki tahu kan? Iya Ibu Fadilah, siap. Iya. Ya. Ya, berarti kata dengan itu sebentar. Bu, sudah betul itu ya? Sebentar. Betul. Iya. Bisa. Bu, itu bisa dengan, bisa di dalam, bisa pada, bisa dalam. Ya. Ya, jadi artinya Bu Fadilah, artinya dia kan bersumpah dengan, ya kan? Betul. Kan harus dilihat fiilnya, kemudian harus ada dilihat domirnya. Betul. Kan begitu. Ini Barokah nggak ngerti, ya, gitu. Jadi jelas bahwa bersumpah dengan, ini pelan-pelan saya ngomong. Bukan kepada Pak Barokah. Kalau kepada tuh ilah. Dengan. Ilah kalau kepada. Kalau misalnya maka aku bersumpah kepada Tuhan, kan itu maksudnya dia tadi, benar nggak? Kepada Tuhan ilah. Juga berarti ada dua Tuhan, kecuali di dalam diriku sendiri. Abuna, sama. Bukan ilah. Kalau dia fala uqsimu ila rabbi aja kepada. Kalau ilah itu artinya dua Bu berarti dua. Kalau ilah itu dua. Apa? Kalau bersaksi kepada bersumpah kepada dirinya sendiri itu dengan bi. Apa? Tahu kan Bu Fadila dengan Bang Barok, silakan tiktokan ya, membahas masalah ini. Kalau saya tanya Mama Nahubi. Ini kaitannya dengan dan ente tastati lugha Arabi takallam bil lugha Arabi faqat. Mama Nahubi Indonesia. Indonesia. Dengan. Betul kan? Dia bilang dengan. Dengan. Terus apa yang salah dari perkataan Pak Lidara? Betul kan? Dia mengatakan bahwa itu ada dua Tuhan. Loh, ente baca dari awal. Maka aku bersumpah. Menurut Anda itu dua Tuhan atau satu? Loh, ya dua dong. Dua dong. Oh, berarti Anda tidak paham. Loh, kok nggak paham? Sekarang aku tanya, yang bersumpah siapa? Tuhan. Terus bersumpah kepada siapa? Tuhan. Berarti ada berapa oknum? Satu. Loh, kok satu? Loh, itu bersumpah kepada dirinya sendiri. Aduh, kacau. Saya ulangi, biar gampang. Fala uqsimu bi Bu Saidah pelan-pelan Bu. Inna laqadirun. Saya ulangi, saya tanya, yang bersumpah siapa? Aku. Aku ini siapa? Aku ini siapa? Nah, akunya itu multi tafsir, Bu. Gak usah kemana-mana. Aku ini ada tafsir. Tadi kau sudah ngakui Tuhan, benar teman-teman? Jawab ya. Kalau tafsirnya itu Allah. Ya. Allah itu. Allah suiti. Aku di situ huruf besar, otomatis yang bersumpah siapa? Allah suiti. Sweetie, oke. Sekarang bersumpah kepada siapa? Kalau kau minta itu artinya kepada. Loh, Ibu paham bahasa Arab enggak? Kalau bahasa Arab mestinya kalau kepada orang lain ilah. Kepala entitas yang lain ilah. Arabia sama dia. Bilang Arab apa? Bilang. Kau ngomong Arab sama dia. Kau ngomong, kau jago Arab kan? Kau ngomong Arab sama dia. Silakan Bu, pakai bahasa Arab aja. Bu, jangan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab aja. Dia malah tanya pribadi kamu. Ana biarab. Enta kalam Arabia zaina wala bas ikra faqat.
Enta alam karobi. Indah zilaya. Fakot. Aina makan. Indah zilaya. Indah zilaya. Man huwa uksimu. Man huwa rabbun. Man huwa uksimu. Fi hadil ayah. Man huwa uksimu. Mada anta tasdil. Man huwa uksimu. Inta subul insuno. Man huwa uksimu. Mada anta tasdil. Man huwa uksimu. Abelirai diterjemahkan dulu, bingung kita ini. Allah. Enggak, dia kemana-mana, larinya kemana-mana. Dia kemana-mana. Dia larinya kemana-mana. Inilah sifat Islam pengecut. Dia larinya kemana-mana. Binafsi. Ada tafsir binafsi. Allah uksimu. Kalam binafsi. Uksimu ma'aman. Binafsi. Binafsahu. Dengan dirinya. Nafsahu. Nah, tadi dia bilang di awal dia bilang Allah bersumpah kepada Allah. Nafsahu. Teman-teman benar. Allah Sekarang nafsahu. dia bilang Ya, betul. Allah bersumpah Allah. pada dirinya sendiri. Ya, inilah Islam. Enta fi muk walala aula. Anta fi muk wala aula. Hal andak muk wal aula. Hal andak muk aula. Aina muk. Hal anta suf, hal anta tasuf, muk anta. Nahnu natakallam. Fen aina mukak. Aina mukik. La uridu an atakallam ukhar. Hadil ayat. Lianna anta kalam ma fi Arab makna fil Arabiyah. Anta kalam li doktrin fakot. Fi Kristiani fakot. Anta ikra al-Quran hada fi dakhil doktrin fi dakhil mukak. La. Man huwa uksimu man huwa rabbun. Sah kita. Man huwa uksimu man huwa rabbun. Kam wahid Allah. Man huwa uksimu man huwa rabbun. Jangan kemana-mana, barokah otak kosong. Ya. Sebentar Bang Lirai, Lahu yuksimu ala nasi. Hal ada masalah? Uksimu fi hadhil ayah. Hal ada masalah andak fi andak masalah? Naam. Anta fi muk. Oke, Bang Barokah sebentar. Bang Barokah sebentar. Bang Barokah sebentar. Bang Barokah sebentar aja. Bu Faida, boleh diterjemahkan ke kita tadi percakapannya apa? Dia lari kemana-mana. Dia lari kemana-mana. Apa coba? Dia bicara pakai doktrin. Ya, sebentar. Ayat ini. Ya Bu, tolong Bu diterjemahkan pembicaraan tadi. Ini Bu Sanara, saya udah nangkap Bu. Pak Sanara, si Barokah ini lari-lari, bahas yang lain, bukan yang dibahas. Buat saya persoalan. Pak Sayonara otaknya bermasalah Pak. Pak Sona jangan karena dia menganggap Tuhan itu dua. Ini loh Bang Barokah, makanya itu dua. Ini masalah Pak. Saudara pusing dengerin Barokah, diturunin dulu dia kalau bisa, nanti baru dinaikin lagi biar kita ngomong enak di sini. Baik, sudah. Silakan Bu Fadila, tolong diterjemahkan tadi ya. Dia framing. Katanya menurut saya di ayat ini berarti ada dua Tuhan. Dia bilang saya ngomong ada dua Tuhan. Kan menurut ayat ini ada dua Tuhan, ada dua oknum. Benar nggak teman-teman? Dan dia mengakui sebelumnya tadi. Ya. Tadi sudah diakui Bu itu Bu. Ya, saya udah tanya itu sama dia diakui tadi. Yang bersumpah siapa? Tuhan. Bersumpah dengan siapa? Kepada siapa? Tuhan. Berarti kan ada dua oknum. Tetapi dia nekat, dibalik lagi. Yang modelnya Islam kan begini kalau diskusi. Ya memang muter-muter. Nah itu. Bu Fadilah, ini sudah hampir 2 jam dia muter-muter keliling dunia. Hal anta Nasrani saja? Karena diam dulu kau. Enggak ada Nasrani goblok. Masihun. Ini bukan pengikut Kristus yang asli ya. Mafi Khawariyun, anta Mukhwariyun. Masihun, enggak usah kemana-mana kau. Lah ya Man huwa al-masih. Udah enggak usah. Kau diam dulu. Man huwa al-masih. Sayur Nara bisa enggak diturunkan dulu dia Pak Sayur Nara? Bang Nara bisa enggak diturunkan dulu? Doktrinnya salah Pak. Bisa enggak diturunkan dulu? Kalau dia masih nyerocos di sini. Oke, jadi begini. Gini teman-teman, tadi Bu Fadilah mengatakan apakah ada kesalahan nggak di dalam ayat ini, gitu ya?
Betul. Dia muter kemana-mana, betul kan Bu? Naam. Ya, betul. Naam. Jadi dia muter-muter kemana-mana. Seperti tadi sudah 2 jam dia juga sama saya muter-muter. Pertama dia bilang aku itu malaikat. Malaikat yang bersumpah dengan Tuhan. Bayangin. Terus dia katakan bahwa malaikat itu juga bisa mencipta. Saya tanya mana ciptaan malaikat? Benar nggak teman-teman di sini? Benar. Dia katakan malaikat bisa mencipta. Sekarang saya tanya mana ciptaan malaikatmu di dalam surahmu? Lari lagi muter. Ya, itu Allah siapa? Allah itu aku. Terus bersumpah dengan Robika. Itu Robika tuh demi nama. Saya sudah terjemahkan di situ. Itu dengan. Nggak bisa. Dia mau lari kemanapun, bahwa di situ Allah bersumpah dengan Tuhan. Berarti ada 2 personal di sini. Iya. Apalagi tadi dia mengatakan aku adalah Allah, Tuhan juga adalah Allah. Lebih mantap. Berarti ada 2 personal Allah. Yang Allah yang satu aku ini Allah siapa? Allah Switi. Yang Tuhannya itu mungkin Allah Suwoto. Pak Lidara, ini kan ada Al-Quran ya? Ini ayat Al-Quran ya? Al-Quran ini. Ya. Ini ayat Al-Quran. Al-Ma'arij ayat 40. Ini sudah stakmat ini Pak. Ini senjata yang nggak bisa lagi. Dari tadi Pak, 1000 Islam saya tanya nggak ada yang bisa jawab. Bisanya cuma 2000 kali putar-putar Pak. Jadi Pak itu mau naik lagi Bang Titan? Bukan naik lagi dia. Tapi Bang Titan yang Bang Titan atur aja ya. Bohong, tauhid itu omong kosong. Runtuh dengan adanya ini. Ditambah lagi dengan saya belum lari ke At-Takwir 19 ya kan Bu Fadilah, dengan Al-Haqqa 40. Di situ dijelaskan bahwa yang berfirman, yang berwahyu di dalam Al-Qur'an ini Muhammad, Rasul yang mulia. Innahu Rasulul Karim. At-Takwir berapa Pak? At-Takwir nomor 19. At-Takwir belum 19. Ke situ. Baru di sini. Yang satu Al-Haqqa berapa Pak? Al-Haqqa nomor 40. Sama itu bunyinya. Coba terjemahannya berbeda. Ada penambahan di situ. Coba Bu. Ada tambahan. Jadi gini, itu udah berulang, udah ribuan kali saya bahas itu. Nggak ada yang mampu. Jangankan itu. Yang ayat ini. Nabinya bangkit dari kubur, masuk ke sini, belum tentu bisa jawab. Silakan Bu Fadila. Ya, sebelum Bang Barokah itu, Bang Titan itu tadi Bang Titan sama Pak Bom sama Pak Lidara itu tadi di teriak-teriak sama Maliki itu. Ayo kalian datang saja ke grup ini. Jadi tolong diundang itu Maliki itu Pak. Saya Pak udah malas Pak. Kalau udah malas dengan dia ya. Saya belum kesimpulan Pak. Saya juga itu. Saya belum kesimpulan. Silakan Bu. Ini terus kita sama Bu ini ya. Jadi kami sudah menjawab dengan benar. Tapi kalau misalnya Pak Lidara maupun Saidah mengatakan itu salah, tidak masalah. Saya mengatakan tidak masalah kalau seperti itu, terserah, karena itu iman Anda seperti itu. Dalam membaca Al-Quran tidak seperti itu ya. Jadi kesimpulannya Pak Lidara itu adalah kesimpulan menurut Pak Lidara, bukan menurut saya ya. Kemudian banyak ayat-ayat yang komparasi dengan Bible itu sama ya. Sebenarnya mirip, tapi dipertanyakan ini saya malah justru heran gitu. Nggak mau ngakui. Heran kalau seperti itu. Nggak ada mirip-miripnya. Nggak ada mirip-miripnya. Nggak ada. Kau sudah bernarasi kan? Oke, diam dulu. Kau sudah bernarasi, kau tidak terima. Saya tadi menjawab berapa pertanyaan Pak. Saya belum pernah dikasih kesempatan untuk bertanya ini. Tidak apa-apa, kau tidak ini. Yang penting orang yang waras yang di bawah itu menilai bahwa kau itu moncong, kau mutar-mutar. Kita bukan untuk dengan kau. Kita bukan berdebat. Sorry Pak, sebentar satu menit lagi. Di sini diskusi ini bukan menang kalah, tetapi membuka kebenaran. Jelas ya, Anda jadi membuat suatu kesimpulan yang salah. Yang di live chat bisa menilai yang waras yang mana. Islam tidak bisa menjawab, tapi nah kan orang ngomong dia nyerocos.
Jadi yang di bawah nggak dapat Bang Barokah, ini Pak. waktunya Anda bertanya Bang Barokah, tapi setelah Pak Lidara selesai bernarasi, waktunya Anda bertanya. Pak Lidara kan tadi udah kesimpulan. Terus saya kan, nah sekarang pertanyaannya saya yang bertanya sekarang. Soalnya Bapak sempat turun tadi. Jadi silakan Pak Lidara meneruskan sedikit. Saya malah ingin menguji nih orang Kristen yang katanya ini. Setelah itu Bang Barokah bertanya, waktunya Bang Barokah setelah Pak Lidara. Makanya jangan dipotong Pak supaya cepat. Ya, silakan Bang Lidara. Baik. Jadi edukasi untuk yang di bawah bahwa inilah kalau yang waras dan tidak waras kelihatan. Jadi semua pertanyaan ini tidak ada satupun yang bisa menjawab dua oknum atau satu oknum. Di situ jelas ada dua pribadi. Mau ditolak derita lu. Yang penting di situ narasinya orang waras mengatakan itu dua pribadi. Aku Allah bersumpah dengan Tuhan. Tuhannya juga bernama Allah. Berarti Allah bersumpah dengan Allah. Bukan demi Allah. Itu saja yang mau saya sampaikan. Silakan. Oke, udah ya. Sekarang saya. Baik. Sekarang teman-teman kita kasih kesempatan Bang Barokah untuk mau bertanya mungkin, atau sebentar saya sapa dulu ini Bang, siapa yang di bawah ini? Halo Bang, Bang yang di bawah paling kanan. Pak Pendeta Apolos. Pak Pendeta. Pak Pendeta Apolos. Shalom Pak Apolos. Shalom. Jadi gini, saya sedikit aja 30 detik. Apa saya mau bantah ini apa yang disampaikan oleh Pak Lirai sama Bu Saidah. Kenapa? Karena pernyataan dari Pak Lirai dan Bu Saidah menambah iman saya. Semakin bertambah-tambah iman saya. Terima kasih. Ya, Pak Lirai siap. dan Bu Saidah. Haleluya. Mantap sekali loginya Pak. Saya udah tegang Pak. Silakan. Pak Barokah, silakan waktunya Anda bertanya, silakan Pak. Saya bertanya begini Pak, kalau di dalam Islam itu kan Nabi Muhammad tidak dituhankan sebagai Tuhan ya, walaupun beliau ini bisa juga berfungsi sebagai Tuhan, seperti Tuhan ya, penyampai firman. Nah, Yesus ini kan dalam kesehariannya itu bukanlah seorang manusia yang langsung ujuk-ujuk sempurna ya. Dia dilahirkan di dalam kandungan 9 bulan kira-kira ya, atau kurang atau lebih, lalu kemudian mengalami proses anak-anak, kemudian menjadi tumbuh dan berkembang. Jadi artinya tidak lahir secara ujuk-ujuk sempurna gitu. Jadi pertanyaannya, apakah Tuhan itu seperti itu Pak? Apakah harus mengalami proses yang tidak sempurna menuju ke sempurna? Jadi kalau Tuhan nuzul menjadi manusia harus mengalami proses yang namanya tidak sempurna menuju kesempurnaan. Seorang manusia yang sempurna itu ketika sudah mencapai dewasa, maka dia disebut sebagai manusia yang sempurna. Ketika menjadi janin, menjadi bayi, menjadi anak-anak, dia belum sebagai manusia yang sempurna. Nah, apakah ini bukan merupakan suatu penghujatan kepada Tuhan ya, seperti ini gitu Pak. Kemudian Yesus juga setelah sempurna dia berfungsi sebagai penyampai firman atau Tuhan gitu ya. Sudah berfungsi otoritas sebagai Tuhan. Lalu dia disiksa dan dibunuh, disalib, dimatikan. Lalu pertanyaannya Pak, pertanyaannya tadi Pak Justin mengatakan bahwa Allah itu menjadikan Yesus titik, atau dilanjutkan Allah menjadikan Yesus menjadi Tuhan. Artinya Tuhan menjadikan Yesus menjadi Tuhan. Oke, ini tolong dijawab pertanyaannya ya. Cukup ya. Oke. Sekarang gini. Tadi Pak Lirai dan Bu Saidah membahas tentang fakta data yang ada tertulis. Sekarang Anda tunjukkan datanya di mana Yesus tidak sempurna. Silakan. Jangan bernarasi. Tunjukkan datanya yang Anda tanyakan itu. Jadi menurut Bapak bahwa Yesus ketika menjadi janin dan menjadi, saya nanti kasih data, jangan sabar. Ketika menjadi janin itu apakah dia sudah lahir menjadi manusia yang sempurna? Ketika dia berumur dari artinya awalnya kan daging, kemudian berkembang menjadi tumbuhlah dalam janin yang sempurna untuk bisa lahir ke dunia, menjadi umur 1 tahun itu dia harus memiliki tangan yang sempurna, tangan 2, kaki 2 seperti manusia lainnya. Pertanyaan kau apa?
Pertanyaan saya begini, apakah Tuhan itu memiliki hal yang seperti itu, perkembangannya dari yang tidak sempurna menjadi sempurna? Lalu pertanyaannya kan dia pertanyaanmu, pertanyaanmu apa? Itu kau bernarasi. Pertanyaanmu Yesus apa? Kan dilahirkan sebelumnya kan dalam kandungan. Pertanyaannya kan apa pertanyaanmu itu kau bernarasi? Yesus itu manusia yang sempurna. Pertanyaanmu? Boleh pertanyaanmu apa? Yesus adalah dijawab. manusia yang sempurna. Tidak bisa menjawab berarti bertanya lagi. Ciri-ciri orang tidak bisa. Pertanyaanmu tidak bisa apa? Kau aja mau bertanya dengan cara bertanya yang lain, Mbak. Pertanyaan saya gini, aja bertanya kamu itu narasi Pak Barokah dia manusia yang kejang Bapak tadi. Bapak karena kejang-kejang kayak gitu bernarasi. Oke, jadi gini, nggak apa-apa. Saya simpulkan saja pertanyaan dia bahwa Yesus bukan yang sempurna. Oke, baik. Saya mau katakan otak kalian ini tidak mampu membedakan Tuhan dengan Allah. Memang Allahmu yang tadi di Al-Ma'arij itu juga bingung. Karena Allahmu memang tidak punya otak, kata ustadzmu sendiri. Jadi dia juga bingung. Ya di Al-Ma'arij 40 aja bingung dia. Dia bersumpah dengan Tuhan. Karena apa? Dia tidak bisa membedakan Tuhan dengan Allah. Kalau di kekristenan jelas Tuhan dengan Allah berbeda. Yesus Tuhan, ya dia dilahirkan 1000%. Yohanes 1 ayat 1 kau baca sampai Yohanes 1 ayat 14. Yesus adalah Tuhan, iya, karena dia Tuhan itu adalah Tuhan penguasa. Dia yang menguasai seluruh isi dunia ini. Itulah Tuhan. Maka ketika orang-orang Majus datang ketika Yesus baru keluar, dia sudah disembah. Yang menyembahnya enggak tanggung-tanggung, 3 orang raja. 3 orang raja, 1 raja dari Persia, 1 raja dari daratan Afrika, dan 1 dari Asia. Itu menggambarkan dunia. 3 raja dunia datang menyembah dia. Di mana anak yang baru dilahirkan? Matius 2. Ayatnya tolong dibukakan kalau ada yang tahu. Matius 2. Saya lupa di Matius. Matius 2. Matius pasal 2. Coba dibukakan. Datang raja menyembah seorang bayi baru keluar. Bukannya seperti kisah odong-odong, bayi baru lahir ditibanin buku. Itu cerita orang nggak waras. Yesus sempurna karena dia lahir langsung disembah oleh 3 orang raja yang membawa emas, mur, dan kemenyan. Bukan seperti cerita dongeng ngomong kosong setan yang ketika lahir vagina mamanya keluar sinar menyinari sampai ke negeri Sam sana. Omong kosong, cerita orang gila itu. Yesus dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Yesus sempurna, sangat sempurna. Sebelum dia dilahirkan, dia sudah sempurna. Dia Tuhan, ya, karena dia adalah Tuhan yang menguasai seluruh jagat raya ini. Maka dia disebut Tuhan. Dia juga Allah karena dia adalah Sang Firman yang nuzul ke dunia menjadi manusia, dan dia pula yang menciptakan dunia ini. Yohanes 1 ayat 13, ayat 2 dan 3. Begitu juga Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan ya Allahku. Kalian otak Islam memang bingung. Bingung yang mana Tuhan, yang mana Allah. Makanya kalian tidak mampu menjawab Al-Ma'arij nomor 40. Ya, karena kalian borong semua. Otak kalian mampet. Kalau di Alkitab jelas Tuhan yang mana, Allah yang mana. Yesus adalah Allah, ya, sebagai Sang Firman yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Itu kemahakuasaannya. Yesus manusia, ya, dia manusia.
yang dilahirkan dari seorang perawan Maria. Dia dibesarkan, dia sempurna. Sempurna karena Tuhan Yesus mengatakan, jika ada satu orang saja yang bisa membuktikan aku berdosa, dia sempurna. Di dunia ini manusia semua berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Jadi pertanyaan kau, Yesus manusia sempurna? Yes, 1.000.000% Yesus manusia sempurna. Dia adalah Tuhan? Ya, dia Tuhan. Karena dia penguasa dunia ini secara insani, dia disebut Tuhan. Tetapi secara keilahiannya, dia adalah Allah, Sang Firman itu, yang menjadi satu kesatuan dengan Bapa di surga. Kemudian pertanyaan muncul dari orang-orang tolol. Kalau Yesus adalah Tuhan, terus yang mengendalikan dunia siapa? Itu pertanyaan tolol. Yesus adalah Sang Firman, bukan Bapa itu sendiri. Yesus adalah Sang Firman, bukan Sang Sumber itu yang adalah Allah. Allah tetap di tahtanya, tetap di surga. Yang turun firman-Nya menjadi manusia. Dan dia penuh kuasa. Makanya Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Yohanes 8:42. Iya. Ya, manusia sempurna. Sudah saya jawab. Kita mampu menjawab pertanyaanmu. Tapi kalian Islam dungu, tidak pernah bisa menjawab pertanyaan di dalam Al-Quranmu sendiri. Karena kalian manusia bingung. Silakan. Beri aplaus dulu dong. Ya. Tapi Yesus kan sempat tidak sempurna ya Pak ya, ketika di dalam janin itu kan Bang Barokah silakan. Anda tidak akan dipotong, silakan. Yesus sempat sempurna di mana datanya? Pakai data lo dong. Ya tidak, kalau manusia ketika sebelum dalam bentuk menjadi manusia yang sempurna kan dia masih menjadi daging kan Pak. Tunjukkan ayat. Di mana datanya Yesus tidak sempurna waktu lahir? Datanya firman menjadi daging Pak. Tunjukkan. Jangan kau berapa tafsir itu ya? sendiri. Firman menjadi yang daging katanya itu tidak Yohanes sempurna itu di mana ayatnya? 1:14. Itu kan Yesus firman menjadi daging. Ketika dalam keadaan daging kan dia belum jadi manusia Pak. Kan dia belum jadi manusia kan? Pertanyaan saya ketika dia dilahirkan oleh Bunda Maria itu apa dia langsung dalam bentuk yang sempurna? Tidak sempurna. Ya. Di mana yang tidak sempurnanya? Ya. Kalau menurut ilmu embriologi Pak, embriologi itu mengalami proses segumpal daging, kemudian berkembang bulan demi bulan. Baru dia pada bulan keempat, bulan teman-teman diam dulu. 7 sampai 8 dia akan menjadi itu. Embriologi. Kau pakai embriologi. Oke, sekarang kau jelaskan kenapa air mani keluar dari tulang dada dan tulang sulbi. Embriologi kau di mana? Pak. Ini kan loh ya kau kan lari ke embriologi. Sekarang saya tanya, kenapa Allahmu begitu tolol air mani ada di tulang dada dan tulang sulbi? Menghujatkan. Apakah kau keluar dilahirkan dari mama kau dari tulang dadanya? Embriologi nih. Artinya Anda mau cari remis. Loh, bukan mau cari remis. Pertanyaannya bukan itu. Keluar dari mana? Quranmu. Itu kata Quranmu. Itu kata Quranmu. Itu kata Quranmu. Tapi kau tidak mampu. Tapi kau tidak mampu menjelaskan di mana Yesus tidak sempurna. Itu kan mengalami proses yang namanya segumpal daging. Segumpal daging itu kemudian berkembang menjadi manusia yang sempurna, betul enggak? Oke, kau diam dulu. Nah, ketika segumpal daging lahir itu, apakah itu manusia yang sempurna? Sebentar, biar dijelaskan. Kamu nggak ada dalilnya Yesus tidak sempurna. Oke, saya akan jelaskan bahwa manusia ini memang tukang tipu ya. Nggak ada ayat satupun di dalam Alkitab Yesus tidak sempurna. Mau pakai embriologi pakai apa? Tetapi sebaliknya Allahmu sangat dungu. Karena apa? Dia ilmu embriologi saja dia tidak mampu. Dia mengatakan manusia diciptakan dari air. Sebenarnya yang dari air. Tuhan saya coba kau jelaskan Allahmu mengatakan kau dari air. Coba dari air mana? Kau dikatakan Allah kau diciptakan dari air, kau diciptakan dari
air hina, kau diciptakan dari segumpal darah, kau diciptakan dari segumpal daging, kau diciptakan dari tanah. Yang mana yang benar? Allahmu sendiri bingung. Yang mana yang benar? Kau diciptakan dari apa? Benar? Allah atau coba kamu jelaskan ini. Al-Quran aja mengatakan manusia yang sempurna. Coba. Apa maksudnya ini? Surah Maryam 17. Coba baca. Baca, Pak. Nih. Dia Maryam memasang tabir dan mereka, lalu kami mengutus roh kami kepada kemudian dia menampakkan diri dalam bentuk manusia yang sempurna. Nih. Coba kamu jelaskan dulu. Itu malaikat itu. Dalam malaikat menampakkan diri kepada Bunda Maria, dia menjadi manusia yang sempurna. Jadi lalu yang menghamili Maryam siapa? Yang menghamili Maryam siapa? Berarti ada dong manusia yang sempurna. Kalau dalam Kristen siapa, Pak? Roh Kudus atau Bapak yang menghamili Maryam? Itu yang manusia kan, ya, manusia yang sempurna malaikat. Terus Maryam hamil, siapa yang menghamili Maryam? Manusia yang sempurna itu. Ya siapa? Saya tidak tahu, sahabat. Iya, manusia yang sempurna siapa? Kehendak Tuhan. Itu manusia yang sempurna siapa? Kehendak Tuhan. Di kitabmu, manusia yang sempurna itu siapa? Itu tadi. Siapa? Malaikat. Malaikat. Jadi malaikat menghamili Maryam, begitu? Malaikat menemui Bunda Maria. Malaikat manusia sempurna, aneh nih kawan. Terus manusia sempurna itu. Supaya dia nampak itu jadi manusia sempurna. Dia jadi manusia sempurna, Barokah. Supaya Bunda Maria tidak ketakutan. Dia jadi Maryam itu ketakutan. Dia manusia yang sempurna. Kemudian Maryam hamil. Dari mana hamilnya? Maryam itu. Yang ditanya itu bukan dari mananya. Bapak, iya, dia bagaimana bisa hamil? Ada manusia yang sempurna di hadapannya dia. Kenapa dia hamil lalu menjadi manusia? Iya, kenapa? Kenapa? Kau jelaskan. Kenapa harus mengalami daging dulu? Sebelum jadi manusia, kenapa jelaskan dulu Maryam dulu? Kau lari-lari ke Maryam. Sekarang kau jelaskan Maryammu kenapa bisa bunting? Anda mundur ke belakang. Maryam kau kenapa Siti Maryam kau bisa bunting? Atau kau mau kau jelaskan? Kita lihat, videonya. Kita lihat videonya. Nggak usah.
Al-Anbiya 91 sama At-Tahrim 12 ya. Iya, iya. Iya, itu agak lawa-lawa. Itu pernah aku tanya sama Majid asli Syria, nggak bisa jawab dia. At-Tahrim 12. Tapi ke Al-Anbiya dulu. Ya, Al-Anbiya dulu 91. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fina mirruhinna wa alnaha. Ini alnaha ini kepada siapa ini? Yang mana nih? Domirnya kepada siapa? Nah, ini domirnya katanya yang ini. Fiha-nya kan? Fiha itu kan? Hanya itu alasannya kepada Maryam. Tapi Maryam Fiha tidak dan ada di sini fihi. kata Maryam. Bukan, Fihi bukan. dan fiha. Oh, bukan. Di situ. Mu'annas itu untuk perempuan. Mengutuskan begini. Kalau kita baca di terjemahannya itu wa'allati dan perempuan ahsanat perempuan. menjaga memelihara farjaha kehormatannya. Kan begitu. Fanafna lalu kami tiupkan. Oh ya, fanafakna ya, sorry. Ya. Fiha di dalamnya, ke dalam siapa perempuan itu kan? Betul. Oke, min ruhinna dari ruh kami. Ruh kami. Wa ja'alnaha Betul. dan kami jadikan dia. Siapa dia di sini? Yang ditiup itu benar? Yang ditiup, betul. Wa ibnaha. Wa ibnaha anaknya. ini anaknya siapa? Maryam. Wa ibnaha anaknya Maryam. Betul, haknya itu kepada Maryam. Kalau hak untuk laki-laki wa ibna gimana? Kalau untuk laki-laki wabnahu. Wabnahu. Iya. Ya, berarti Isa itu adalah ayatan lil alamin. Tanda-tanda bagi semesta alam, benar? Betul. Ayatan lil alamin. Ya. Tapi kalau Muhammad berat di kelamin, kan begitu? Oh, tolong. Iya. Aku hanya menanya tadi wa ibnaha ini karena kalau aku iya wa ibnaha. Ini ada kalau di wa ibnaha ini ada enggak kalau dikatakan itu gimana ya? Memang Al-Qur'an ini memang kadang salah tulis ya, kayak di At-Tahrim 12 versus apa itu yang mengenai Al-Anbiya ini sebenarnya. Al-Anbiya berapa? Ya ini, jadi Al-Anbiya ya gini. Saya jelasin dikit ya. CP, ini kalau secara tata bahasa Arabnya ngawur semua, ya. Di kan wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha. Benar? Di sini kan domir untuk dia perempuan, ya. Domir untuk dia perempuan. Haknya kemana? Alasan mereka kepada Maryam. Oke, kita okekan. Coba Bro Taitan buka lagi At-Tahrim. Coba At-Tahrim 12. 12. Nah, ini nih yang kacau di sini. At-Tahrim 12. Nah, nih saya bacakan bahasa Arabnya aja, bahasa Arabnya, Bro. At-Tahrim 12. Turun yang bahasa Arab. Nah, ya. Wa Maryam banat Imran allati, ini sama sebenarnya kalimatnya. Asonat farjaha fanafakhna fihi. Nah, hi-nya kemana? Hi-nya kemana? Ini yang jadi masalah. Kalau Maryam harusnya ha, sama seperti yang tadi. Kalau hi-nya kemana? Ini hi untuk laki-laki masalahnya. Hi untuk laki-laki, fanafakhna fihi. Hi untuk laki-laki. Apakah Maryam itu transgender? Nah, jadi pertanyaan lagi kan? Sedangkan di ayat yang tadi, fiha. Alasannya kembali kepada Maryam. Padahal di sini nggak ada kata Maryam kalau yang tadi. Ya kan? Nah, tapi di sini ada kata Maryam, tetapi dia pakai fihi. Nah, hi-nya nih ke siapa? Kalau ke Maryam harusnya ha. Jadi pertanyaan kan, apa Maryam ini transgender? Kadang-kadang bisa jadi laki, kadang-kadang bisa jadi perempuan. Di pertanyaan. Kalimatnya nggak ada yang beda kok, sama.
Itu loh. Wah, mantap. Sebentar Bu ya. Yo. At-Tahrim 12. Sebentar. Nih di sini nih. Kalau yang tadi ayat yang saya kasih kan Al-Anbiya 91 ya benar ya. Itu fiha. Coba cek DCP. Haknya kembali ke Maryam kan? Nah, ini juga kembali ke Maryam, tetapi kenapa di sini tulisnya fihi? Persis tadi hurufnya Bu ya. Sama, cuman yang di fiha sama fihinya itu aja beda. Coba. Kemungkinan besar CP Maryam itu transgender bisa jadi. Nah, itu dia. Fanakhana fihi ke dalamnya. Fanakhaha. Wasadaqat sekalati rabbiha. Kamu buka yang Al-Anbiya 91 tadi CP, buka deh. Kamu bandingkan. Benar nggak dia fiha di situ kan? Iya. Nah, fiha harusnya kemana? Baliknya ke Maryam, betul. Tetapi kenapa yang di sini jadi fihi? Kalimatnya sama persis, cuman di sini lebih lengkap. Ada kata Maryam di sini. Kalau yang satu tidak lengkap, nggak ada Maryam di situ. Walladzi ahsana farjaha fa nafakhana fiha min ruhinna. Ya, tapi di sini fihi. Yang di sini. Fihi itu laki-laki. Fihi laki-laki. Fiha itu perempuan. Betul. Wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin. Yang aku pengen tahu ini anaknya ini loh. Kami jadikan dia dan anaknya. Berarti anaknya ini domirnya ke si Maria ya? Maryam. Iya, Muannas. Ha. Sebenarnya dua ayat ini, betul Abuna. Dua ayat ini yang bermasalah tuh di fihi sama fiha ini. Kalau dalam tata bahasa Arab namanya mukhotobnya kemana, domir mukhotobnya kemana, haknya itu kemana, hinya kemana. Dua itu. Luar biasa. Jadi sudah Sipi ya. Sekarang kita ke tadi yang belum sempat di ini kan. Ya. Coba tolong buka At-Takwir 19 coba Titan. At-Takwir itu QS Rasulin Karim itu ya Buna. Iya. Ya, di sini kita lihat ya. Penterjemahannya saja sudah tidak jujur. Betul kan Bu Fadila ya? Itu sama persis ininya dengan coba dengan Al-Hakam 40. Ini At-Takwir 19 ya. Coba kita baca. Laqaulu rasulin inahu laqaulu rasulin kalim. Benar nggak? Betul. Terjemahannya apa? Coba tolong bacakan, Bro Titan. Yang dalam kurungnya nggak usah. Dalam kurungnya nggak usah, itu tambahan. Sesungguhnya itu benar-benar firman utusan yang mulia. Firman utusan yang mulia. Siapa utusan yang mulia? Muhammad. Jadi ini firman Muhammad. Sekarang Al-Haqqah 40 dibuka. Al-Haqqah nomor 40. Ini yang menceret mereka kalau ditanya. QS 69, QS 69. Nomor 40. Coba bahasa Arabnya sama enggak? Nama persis Abuna. Inahu laqaulu rasulin karim. Sama dengan At-Takwir tadi. Enggak ada perbedaan titik komanya. Harokatnya juga enggak ada berbeda. Tapi terjemahannya coba baca. Sesungguhnya ia benar-benar wahyu Rasul yang mulia. Iya. Sama dengan At-Takwir. Tadi At-Takwir terjemahannya apa? Ia benar-benar firman utusan yang mulia. Di sini
ia benar-benar wahyu Rasul yang mulia. Jadi Al-Quran ini adalah firman dan wahyunya si Muhammad, bukan dari Allah. Siapa yang mau jawab sini naik? Ini Al-Qurannya sendiri yang mengatakan. Itu ada si Wakanda itu Islam itu. Ya, silakan dia jawab. Ini ayat sama-sama tidak ada perbedaannya sama sekali. Penterjemahannya berbeda, tapi intinya adalah ini adalah firman dan wahyu si Muhammad. Oke. Bukan Tuhan. Babe. Ya, silakan Pak Wakanda. Selamat siang. Supaya mereka bisa naik ya. Ini nih Islam ini Wakanda ini. Siapa pendeta? Siap. Ya, shalom. Sofi dan Shalom. Ya siap, Bapak Apollos ya. Teman-teman semua ya. Shalom. Ya, shalom. Siap. Ya, selamat siang Pak Wakanda. Pak Wakanda. Halo. Pak Wakanda. Mau jawab. Jadi intinya adalah memang Muhammad inilah sebenarnya Tuhan itu. Jadi makanya di Habib tadi mengatakan di ayat Al-Qur'annya sendiri bahwa Allah berdoa, sholat kepada Muhammad, sholawat. Tapi dirubah di situ menghormati. Padahal sholat itu artinya menyembah, berdoa. Yang dikatakan ini tadi ya, Habib tadi, Allah sholat kepada Allah dan malaikat sholat kepada Muhammad. Jadi kalau boleh diambil kesimpulan tadi di Al-Ma'arij nomor 40 Al-Ma'arij 40 tadi bahwa itu Allah bersumpah kepada Muhammad. Allah bersumpah dengan Muhammad itu. Karena memang Muhammad Tuhan. Sesuai dengan At-Takwir 19 dan Al-Hakam 40 ini. Gitu loh. Karena ini adalah wahyu dan firmannya Muhammad. Pantaslah bahwa Allah itu sholat kepada Muhammad. Karena yang Tuhan itu sebenarnya Muhammad. Itu loh. Bang Titan itu Bang Wakanda tadi sempat suara itu. Iya. Pak Wakanda, selamat siang Pak Wakanda. Bersuara Pak. Suaranya nggak kedengaran Pak. Pak Wakanda, suaranya nggak kedengaran atau turun dulu Pak, baru naik lagi. Ya jelas itu ya. Jadi Pak Saur marah. Makanya dari tadi saya diskusi sama mereka. Saya mencecar di Al-Ma'arij nomor 40. Karena di situ Allahnya berdoa, bersumpah dengan Tuhan. Gitu loh. Iya Pak, kalau di Al-Ma'arij 40 memang sudah skakmat itu Pak, sudah nggak bisa kemana-mana lagi. Iya. Maka dia tadi terputar-putar, dia bilang itu Tuhan, itu bukan, sampai iya saya salah, ya sudahlah, sudah bingung itu Pak, sudah selesai kalau itu. Makanya Pak, teman-teman, saya mengatakan di dunia ini ada 3 umat Tuhan. Ini saya selalu mengatakan. Umat Tuhan yang pertama adalah umat Yahudi. Karena dia umat yang masih dalam penantian. Karena dia masih menanti, mereka masih menanti Mesiasnya. Sesuai dengan gambaran dia. Mesiasnya belum datang. Dan sampai sekarang mereka masih menanti kedatangan Mesias itu.
Yang kedua, umat dalam penggenapan, yaitu umat Kristen. Karena umat Kristen sudah yakin bahwa apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama itu sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus di perjanjian baru. Ya, baik, sudah Bang digenapi. Lidara, Bang, ini ada Bang Cilukba, Bang Titan ya. Ya, satu lagi, umat Islam ini umat dalam kebingungan. Mereka bingung yang mana Tuhan, yang mana bukan Tuhan. Jadi pantas mereka bingung. Lanjut. Bukannya kebalik, Bang. Abang yang bingung yang mana Yesus, yang mana Allah gitu. Bang Titan, sebentar saudara-saudara ya, Bang Cilukba, selamat siang. Bang Titan, saya serahkan ke Anda ya, silakan. Oh ya, terima kasih host. Baik, Pak kalau begitu Cilukba. Sebentar Pak Cilukba ya, kamu ditanya dulu, nanti kamu setelah itu kamu bertanya. Ya, dengarkan dulu pertanyaan kami. Silakan Pak Lirai. Baik, kalau Anda bukan umat kebingungan, yang dikatakan kita Kristen yang umat kebingungan, coba kau jelaskan Al-Ma'arij nomor 40. Silakan. Ya, itu kan sama saja. Misalnya kau mengajarin anakmu, manggil dirimu ayah, ya seperti itulah. Nah, panggil aku ayah, itulah ayat itu. Coba kau baca dulu Al-Ma'arij nomor 40. Ya, jawabanku itu dodol. Jangan kau coba tunduk sebelum kau jangan moncong kau menjawab sebelum kau baca. Kau baca dulu. Nah, udah. Sekarang siapa umat Kristen yang kau kenal Yesus? Jawab. Kau baca dulu Al-Ma'arij nomor 40. Kau baca dulu. Kau baca. Coba kau baca dulu nih. Udah basi nih. Seolah-olah dia menang. Ya, coba kau baca. Kalau basi, kau jawab dong. Kau bikin tidak basi. Ya sudah ku jawab. Seperti kau mengajarin anakmu memanggilmu ayah. Bukan berarti... Kamu bisa diskusi nggak Cilukba? Kalau nggak diskusi, ku turunkan kau Cilukba. Ya, takut mulai. Kamu jawab dulu pertanyaan dari Pak Lidar, jangan kemana-mana. Ya sudah ku jawab, setan. Apa yang kau jawab? Jawabanmu kayak anak kecil. Itu ayat ini seperti kita mengajari anak kita memanggil kita ayah, bukan berarti Allah ini bersumpah kepada Tuhan lain. Baca tuh dengan jelas. Coba kau artikan aku bersumpah dengan Tuhan. Coba kau artikan itu dulu. Silakan. Sekarang kau tunjuk di originalnya itu, tulisan Qur'annya yang di mana? Tuhan itu di mana di situ coba? Ku kasih 100 juta kalau kau bisa. Jadi apa itu? Ini pas benar, kamu kasih 100 juta, benar. Ya, mana? 100 juta ya? Mana silakan, di original Bu. Tuhan itu yang mana itu? 523 dia mau ngasih 100 juta. Ya, mana? Ini ya, Bu. Robbi itu apa artinya? Robbi. Apa artinya? Jangan lari kau. Aku cari kau bilang 100 juta. Teman-teman yang nonton 513 orang sekarang. Terus yang di room 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Dia ngomong apa tadi? 100 juta. Kasih 100 juta. Oke, kita bagi-bagi rata, teman-teman. Ayo. Mana Cilukba? Kamu zamannya congor Cilukba. Mana uangmu Cilukba? Iya, Bu. Itu kata Robbi itu. Robbi itu Tuhan. Mau nyangkal kau. Nih, Robbi. Nih. Iya, yang di mana? Di originalnya tuh Robbi itu di posisi mana coba? Di sini. Mana tunjuk? Robbi. Kau nggak bisa baca Quran kau. Kau nggak bisa baca Quran. Pertanyaanku kau nggak bisa baca Quran kau nggak bisa baca Quran di situ. Fala uqsimu bi Robbi. Robbun di situ. Nggak bisa baca Quran kau. Mana 100 juta? Iya. Ayo. Tuhan di mana di situ? Kau tunjuk yang mana? Robbu itu Tuhan artinya. Mana? Inilah Islam nggak bisa. Saya buka Quran dulu ya. Nggak bisa baca Quran dianya, Pak. Udah ya teman-teman. Dia bilang 100 juta. Yang di dalam kita bagi-bagi 100 juta. Ada berapa orang nih di sini? 6 orang. Dia nggak usah masuk. Kita bagi 6 100 juta. Yo. Bu, saya nggak pernah percaya moncongnya Islam. Ya makanya, Abuna. Moncongnya. Ada yang record, biarin aja. Ada saya record di YouTube saya, nanti nonton lagi. Biar malu. Mana kau tunjuk di original? Ini. Mana? Ini Robbi ini. Dengan Tuhan ini. Mana Robbi? Ini. Oh, malu kau? Malu ini nih. Kau?
Malu gak? Kalau malu kabur aja kau. Ngapain kabur? Kamu Islam memang pembohong, pendusta kamu. Mana uangmu? Pembohong kau. Mana uangmu? Ayo sini. Mana uangmu? Iya kau yang nunjuk. Jangan. Lumayan untuk ongkos ke Israel bisa itu. Iya. Iya kan? Iya betul. Kau ke Israel. Ke Israel kita udah berkali-kali. Abuna udah ke Israel berkali-kali. Aku udah ke Israel. Nggak ada diludahi itu. Wah, kamu dibom loh. Kamu dibom. Itu kamu ada berita terbaru ya. Udah jangan kemana-mana Bu. Jangan dibawa kemana-mana. Kau jelaskan dulu ini. Ini sudah saya tunjukkan nih. Ya, silakan mana? Pendusta kamu nah. Mana Robby di situ mana? Oh tolong, dia nggak bisa baca Quran. Masya Allah. Islam nggak bisa baca Quran teman-teman. Islam nggak bisa baca Quran. Ya salam. Kasian. Gini Bu, mereka ini Islam sangat jijik baca Al-Quran yang sendiri, jijik mereka. Kasian. Ya udah ya gini. Ada salah. Jadi gini. Itu birobi itu artinya apa? Kau jawab dulu tuh birobi. Artinya apa tuh? Hei, Islam. Adrun. Birobi itu artinya apa? Oh Islam. Dungu. Birobi itu artinya apa? Ya apa menurutmu? Islam, birobi itu. Birobi itu kau baca aja sendiri. Birobi artinya kau baca tuh sendiri. Kau punya mata kan? Langsung ketika langsung malu dia. Langsung tersinggung si Cipu. Ya kau bacakan apa itu? Kau yang salah. Apa arti birobi itu? Baca. Apa artinya? Hah? Baca tuh. Baca. Saya dia yang begitu, saya yang malu Bu. Makanya kok saya yang jadi malu ya. Kayak Allah dia yang goblok, saya yang malu. Mana dia yang goblok, saya yang malu. Ya itu kan itu kan ro sama ba. Mana birobinya? Ya Allah tolong. Robana ya tung roba. Aduh, penipu daya ini. Ya Allahnya aja nih. Ciluk banget. Ya sudah sekarang Host, cari yang punya otak sedikit dong, host ah. Ya udah sekarang gini. Nggak seru ini. Mana 100 juta? Nggak usah kemana-mana, Buna. Mana 100 juta? Nggak ada, salah kau salah. Nggak ada. Dia. Jadi kau menipu kau ya. Ya Allah mu ya, penipu daya ya. Ya Allah mu kayak penipu daya. Jangankan 100 juta, dia makan aja ngutang di warung. Gimana ini disela terus jawabanku. Kasihlah aku kesempatan. Jangan takut kalian, jangan panik. Enggak, kau yang panik. Kemana 100 jutanya? Ya Allah, tolong tabrak Allah. Allah ditabrak Allah. Gimana debat dari dulu kau model kayak gini lah lidara tua bangsa. Kayak gini kaunya yang tolol kok. Kamu akui dulu Ciluk Bah. Ya, kamu seorang penipu daya kayak Allahmu di surat 46, betul? Betul. Penipu daya kamu kan kayak Allahmu. Kalian tuh ya dari dulu kalau orang mau jawab ditimpa, orang mau diganggu. Kemana-mana dia 100 juta Enggak, dulu bro. kau akui dulu kayak surat Yunus 21 bahwa Allahmu seorang penipu daya sama sepertimu. Menipu kamu. Kau bilang 100 juta mana? Kamu aku ya. Sekalian, ternyata memang yang kalian sembahkan bukannya Yesus, Bang. Oh, yang taruhan tadi. Benar berarti. Oh, yang tadi. Mbak Jeki, sikat gas Jeki, suruh transfer dia. Kalau ada 100 juta dia udah nikah lagi tuh. Apalagi yang ini. Allah colat. Sipi, Allah coklat. Heran. Cipi, Lidara, mohon jangan bangunkan Cipi lah, jangan bangunkan Cipi. Cipi lagi bersemayam dia. Iya, Pak Cipi harus dibangunkan. Pak Cipi lanjutkan tidurnya, Pak Cipi lanjutkan tidurnya. Udah, Ciluk ini nggak ada ilmu ini. Saya turunkan aja nih. Karena ada ilmu ini. Karena Cipi mengatakan bahwa Allah coklat. Yamin. Ini siapa ini? Yamin.
100 juta bro. Yamin. Hilang. Ini ngapain sih Yamin ini? Yamin. Pak Idara jangan senggol-senggol. Pak CP lagi menghayati tadi pelajaran baru. Oh iya. Iya biarin. Kalau dia disenggol Pak, aduh susah Pak. Ini coba Profesor Ting ini coba. Profesor Ting. Selamat siang Islam. Kristen. Oh. Kita cari Islam dulu Pak ya. Di bawah aja tadi salah pencet tadi. Oh iya. Silakan Pak turun sendiri Pak. Oke. Itulah teman-temannya Islam ya. Kasihan. Yamin, selamat siang. Kasihan pada mereka. Ya, selamat siang. Sama Abu Nalidara aja ya. Mudah-mudahan Bapak bisa diskusi baik ya. Jangan iya, ini sahabat saya. Enggak, kalau ini teman-teman, sebentar Pak Yamin, sebentar Pak Yamin. Kalau ini teman saya nih, teman diskusi saya, dia enggak حينئذ قال له بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء لكي نتبعك فماذا سيكون لنا